Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, warga masyarakat Kota Bontang yang kami cintai. Yang saya hormati para pendengar Radio Suara FM 102,3 FM dimanapun siarannya dapat diterima. Yang saya hormati teman-teman jurnalis, bahwa pada hari ini kembali kami akan merilis perkembangan terkait dengan COVID-19 di Kota Bontang. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pada hari ini agak sedikit berbeda ya pada penampilan rilis kami sebelumnya, bahwa pada hari ini kita kedatangan tamu ya dalam rangka sosialisasi Perwali nomor 21 tahun 2020 terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatan di Kota Bontang yang merupakan kelanjutan dari instruksi Presiden ya nomor 6 tahun 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan yang pertama adalah di sebelah kanan saya ada Ibu Sekretaris Daerah Insinyur Haji Ilinawati MT Master Teknik. Di samping beliau Dr. Andes Ibnu Gunawan MSc, Kepala Satpol PP Kota Bontang. Kemudian di sebelahnya Pak Ibnu adalah Bapak Leonardo. Beliau adalah Pas Intel Kodim Kota Bontang. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Bapak AKP Iwayan Sudarna, merupakan Kasubag Dalops Polres Bontang. Sebagaimana instruksi Presiden bahwa TNI dan Polri ikut ya mengawal instruksi Presiden ini. Mungkin sebelum saya persilakan kepada Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, saya akan sedikit ya masuk kepada tambahan kasus hari ini. Nanti mungkin setelah ini silakan teman-teman jurnalis merilis ya dapat dari Kominfo selanjutnya. Saya mungkin hanya menyampaikan bahwa hari ini ada tambahan kasus 8 ya. Ya, kasus 286 sampai 293. Ya, jadi BTG 286 sampai BTG 293. Satu merupakan klaster PKT dan 7 non klaster. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kemarin pagi ya ada satu yang non klaster yang saya sebutkan tadi meninggal dunia, perempuan umur 71 tahun. Nah, ibu ini adalah warga Kutai Timur ya, domisilinya Kutai Timur. Tapi memang ibu ini masih ber-KTP Bontang. Jadi tinggalnya di Kutai Timur ya. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan penambahan kasus hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Seda menyampaikan hal-hal terkait dengan penerapan Perwali nomor 21 tahun 2020. Silakan Bu Sekda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan yang ada di ruangan ini, ada Pak Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP yang mewakili dari Dandim, dari kepolisian dan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan wartawan, dan yang saya hormati masyarakat yang mendengar ataupun melihat dimanapun berada.
terkait dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Tentunya kami selaku pemerintah Kota Bontang melakukan satu upaya untuk bisa mengimplementasikan daripada impres ini, yaitu membuat satu perwali atau peraturan Wali Kota Bontang nomor 21 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 ini. Bapak Ibu sekalian, tentu perwali ini sebagai acuannya tadi adalah Impres nomor 6 tahun 2020. Kita akan melakukan upaya-upaya untuk penekanan atau bahkan kalau perlu sampai tidak ada lagi tersebarnya virus ini, yaitu menuangkannya dalam bentuk perwali. Memang di sini kalau mungkin di daerah-daerah lain itu ada sanksi-sanksi yang diberikan ketika disiplin ini dilanggar. Kalau untuk Kota Bontang sampai saat ini kita hanya memberikan sanksi-sanksi sosial saja. Nah ini namun saya harapkan sanksi-sanksi yang kita berikan ini jangan dianggap dianggap remeh. Atau hanya sebagai satu hal-hal yang biasa-biasa saja. Kita di sini berupaya untuk sama-sama menekan tersebarnya virus ini, karena mungkin informasi-informasi yang ada semakin hari semakin masif perkembangannya. Kita tidak ingin Kota Bontang ini terus-terusan menjadi semakin bukan mencekam tapi semakin banyak masyarakat yang terpapar, karena kunci daripada harusnya implementasi yang kita lakukan itu tidak kita jalankan dengan baik. Kita tidak disiplin. Jadi informasinya kuncinya adalah disiplin. Disiplin dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan kebersihan-kebersihan lainnya. Nah di sini mungkin secara singkat di dalam Perwali nomor 21 2020 itu yang mengatur tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 itu sudah kita berlakukan sejak tanggal 27 Agustus tahun 2020 yang lalu. Nah, untuk perorangan itu sanksinya sebagaimana saya sampaikan tadi itu berupa teguran lisan atau bisa juga tertulis. Kemudian kerja sosial. Nah, kerja sosial ini juga sebenarnya kita melihat kondisi daripada masyarakatnya. Kalau misalnya mungkin ibu-ibu hamil tidak mungkinlah kita suruh push up atau olahraga seperti apa atau membersihkan fasilitas umum. Tapi mungkin nanti teman-teman di sosial secara teknis bisa teman-teman di satpol dan di lapangan itu bisa melihat menyesuaikan kondisi-kondisi masyarakat yang terkena sanksi. Nah, mungkin sampai yang paling berat adalah tindakan polisional, yaitu penahanan mungkin 1 hari 1 malam seperti itu. Nah, untuk pelaku usaha, pengelola dan fasilitas umum itu juga akan diberikan sanksi seperti teguran lisan atau tertulis, kemudian penghentian sementara operasional usahanya yaitu 7 sampai 14 hari kerja. Dan yang paling mungkin maksimal itu adalah pencabutan izin usaha selama lebih kurang 3 bulan. Nah ini kami di sini bukan berarti ingin menyusahkan masyarakat dengan adanya sanksi-sanksi seperti ini, tapi kita lebih ke upaya untuk betul-betul menekan persebaran daripada virus Corona 2019 ini. Nah itu makanya melalui siaran atau informasi yang kita sampaikan pada sore hari ini,
minimal masyarakat sudah mengetahui. Nanti kami juga akan melakukan atau menginformasikan melalui camat, RT, lurah, RT, sehingga masyarakat lebih banyak tahu lagi, tidak kaget-kaget lagi ketika ada sanksi yang diberikan ketika tim nanti turun ke lapangan. Nah, ini sekali lagi tolong kerjasama yang baik buat kita semua ini adalah penting, karena siapa lagi yang akan bisa mematuhi kalau tidak kita semua yang menjalankan implementasi dari Perwali ini. Mungkin itu sebagai informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi gambaran singkat terkait dengan penerapan Perwali 21 tahun 2020. Selanjutnya mungkin terkait dengan penegakan disiplin, mungkin diawali mungkin oleh Pak Satpol PP, Pak Ibnu Gunawan. Silakan Pak Ibnu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bu Sekda, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Pasintel Kodim, Pak Leo, Pak Wayan dari Polres Kota Bontang, dan seluruh masyarakat Kota Bontang yang mengikuti kegiatan ini. Ya, kami dari tim penegakan disiplin protokol kesehatan ini berupaya melakukan pemutusan penyebaran COVID-19 ini melalui penegakan disiplin dalam menjalankan protokol tersebut. Perwali ini tanggal 27 Agustus, Bu, ya, baru ditandatanganin, dan besok sampai hari Minggu besok itu kita anggap sebagai sosialisasi. Mulai Senin kami sudah melakukan tindakan bukan hanya teguran lisan atau teguran tertulis, tapi sudah ada tindakan-tindakan lain. Ya, tindakan-tindakan lain seperti kegiatan fisik atau kegiatan sosial berupa menyapu jalanan atau tindakan polisional jika yang bersangkutan tidak mau melaksanakan hukuman sosial tersebut. Tapi saya mengharapkan masyarakat kita, masyarakat Kota Bontang semua taat dalam menjalankan protokol kesehatan tersebut. Ya, seperti malam minggu kemarin kami sudah melakukan satu kegiatan penegakan disiplin dengan sanksinya tadi sanksi lisan dan tertulis. Dan rencananya besok pagi kami melakukan kegiatan lagi, Bu, di Pasar Rawa Indah dan Pasar Kalihan. Saya harapkan semua masyarakat yang ada di pasar dan di sekitar pasar melaksanakan protokol kesehatan tersebut dengan baik. Bukan hanya karena ada kami mau melakukan kegiatan, tapi dijadikan budaya kita, karena itu new normal, itu budaya kita memakai masker, yang 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, seperti itu, ya. Kami harapkan seperti itu. Dan bukan pasar saja, hampir semua di elemen masyarakat akan kami datangin, akan kami sisir, ya. Mungkin nanti tempat-tempat hiburan, pedagang-pedagang, ya, bahkan mulai dari Guntung sampai Brebes Pantai, ya. Kita akan melakukan kegiatan di mana dalam kegiatan tersebut kami didukung oleh teman-teman TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan OPD yang terkait. Misalnya kalau pengguna jalan, kayak kemarin kita pakai Dishub, besok Dishub dan Perindakop kita pakai, nanti kita pakai pariwisata. Seperti yang Ibu Sekda sampaikan tadi, untuk pengelola tempat usaha, nah itu nanti yang memproses hukumannya pencabutan izin adalah OPD yang terkait. Ya, misalnya kalau pariwisata atau tempat hiburan, jika dia punya izin, nih, jika tidak punya izin, ya langsung ditutup. Seperti itu. Tapi saya mengharapkan, terutama tempat-tempat usaha minimal punya tempat cuci tangan. Kedua, punya hand sanitizer. Ketiga, tempat-tempatnya sudah diatur jaraknya. Minimal 1 meter. Dan yang paling penting, menggunakan masker. Baik
yang karyawan di situ maupun pengunjungnya. Jadi peran aktif daripada pengelolanya untuk memberitahukan pengunjung dan teman sejawatnya untuk pakai masker. Dan ini bukan kepada masyarakat saja, kepada aparat pemerintah juga, Bu. Kepada aparat pemerintah kami sudah instruksikan, sudah kami sebarkan, dari Bu Sekdes sudah tanda tangan, untuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Minggu depan ini kami juga fokus kepada instansi-instansi yang melakukan pelayanan, Bu. Karena kalau instansi pelayanan itu ada satu orang saja disebut terpapar, tutup pelayanannya akan mengganggu pelayanan di bidang itu. Jadi bukan masyarakat saja, aparat kami, ASN, TNI juga Pak ya, Polisi juga, kita sama-sama semua membantu berusaha memberantas penyebaran COVID-19 ini. Dan kita harapkan ke depan Bontang bisa kembali dalam posisi hijau berisiko rendah. Mungkin demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ibnu dari Satpol PP. Kemudian selanjutnya ya, Pak Leo, kasih Intel Kodim 0908 Bontang. Silakan Pak Leo. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Yang terhormat Ibu Sekda, Kepala Dinas, kemudian Kepala Satpol PP, Pak Wayan, dari rekan dari Polisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dengan seiring dengan terbitnya Perda tentang pendisiplinan COVID ini, sebetulnya ini kami sangat mendukung sekali karena sebelumnya kami sudah melakukan himbauan itu mulai bulan Agustus. Bersama dengan rekan kami di Polres dengan Satpol PP, tapi mungkin masyarakat perlu sedikit penguatan sanksi, sehingga kalau kemarin kita laksanakan himbauan pakai masker, kita keliling sampai masuk pasar, masuk THM, ternyata perkembangan COVID ini belum juga menurun, bahkan cenderung naik. Perlu kami sampaikan, kemarin Bapak Dandim sudah menyampaikan berdasarkan pengarahan dari Pangdam bahwa Kota Bontang ini termasuk urutan ketiga perkembangan atau penambahan kasus COVID-nya. Yang pertama Balikpapan, kemudian Samarinda, Bontang ini termasuk nomor 3, ini yang sangat memprihatinkan. Jadi bukan jumlahnya tapi terkonfirmasi penambahannya itu yang sangat signifikan. Untuk itu sekali lagi kami sangat mendukung dengan adanya Perda ini. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semuanya, untuk masyarakat Kota Bontang. Mudah-mudahan jangan sampai nanti kita Perda itu diberlakukan, tidak sampai diberlakukan masyarakat sudah sadar untuk mentaati protokol kesehatan guna mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita laksanakan dengan senang hati, dengan ikhlas. Insya Allah apabila kita bekerja dengan ikhlas, tanpa pamrih, pasti ada hasilnya. Itu yang perlu kita yakini bersama. Mudah-mudahan sekali lagi kita sukses untuk memberantas penyebaran COVID di wilayah Bontang ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Leo, kasih Intel Kodim ya Bontang. Selanjutnya dari Polres Bontang, Bapak Iwayan Sudarna merupakan Pasi Intel Polres Bontang. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Ibu Sekda, yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Ibnu, Pak Leo, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kami dari Polres, dari Polri sangat mendukung sekali dengan dikeluarkannya Perwali Bontang nomor 21.
Karena sebelumnya sudah ada perintah juga dari atasan kita untuk melakukan pendisiplinan masyarakat. Mulai tanggal 18 Agustus kita sudah diperintahkan untuk melakukan pendisiplinan masyarakat dengan 3M-nya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Dengan adanya demikian, kami dari Polres sudah membentuk 6 peleton yang isinya 40 sampai 50 personil yang setiap hari melakukan pendisiplinan masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat dengan 3M itu. Kemudian kemarin juga kita langsung membagikan masker bagi masyarakat yang tidak memakai masker. Dengan adanya Perwali nomor 21 ini, kami sangat mendukung sekali. Kami membackup Satpol PP, kapanpun akan melaksanakan kegiatan, kami selalu siap, baik malam maupun pagi. Seperti yang sudah terlaksana mulai dari malam minggu kemarin, dan besok juga pagi kita sudah siapkan personilnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Deo dan Bapak Ibu yang sudah menyampaikan terkait dengan penegakan disiplin. Itu tadi ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan. Ada tanya jawab? Ya baik. Kalau sekiranya mungkin teman-teman jurnalis ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, ya silakan. Kaltimpos silakan, Kaltimpos. Ditujukan ke mana? Monggo, Kaltimpos. Biasanya Mas Adil ini. Ya. Sambil menunggu mungkin yang lain. Ihwal. Ihwal, silakan Ihwal. Ya. Assalamualaikum Pak, Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Pak, saya cuma minta klarifikasi ya. Kan Perwali itu sudah mulai berlaku sudah 3 hari terakhir ya? Sudah sejak pekan lalu bahkan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya penerapan Perwali ini ketika dihadapkan di agenda-agenda yang menghadirkan kerumunan orang banyak, misalnya seperti kampanye politik dan lain-lain. Nah, beberapa kasus saya lihat di sebuah agenda politik itu massa berkumpul cukup masif, walaupun menggunakan masker, mereka berada di ruang tertutup yang jaga jaraknya tidak efektif. Nah, itu bagaimana perlakuannya, Pak? Bu, terima kasih. Ditujukan kemana, Mas? Ya, mungkin ke pemerintah kali ya, ke Bu Sekda dan teman-teman dari petugas. Pak Ibnu mungkin ya. Ya, terima kasih Mas, tanggapannya Mas Iwal. Ini sudah pernah kami rapatkan bersama dengan KPU dan Bawaslu, ya, beberapa hari yang lalu, yang itu Bu, Mas. Dan kesepakatannya setiap kegiatan tahapan-tahapan itu untuk pengumpulan massanya dibatasi. Ya, dibatasin. Jumlahnya di bawah setengah daripada kapasitas. Ya, kalau misalnya gedung itu kapasitasnya 100, maka di bawah 50. Seperti itu. Itu sudah kesepakatan dari KPU dan Bawaslu. Demikian. Nah, dan sementara ini untuk agenda politik belum masuk. Baru mau masuk dalam tahap pendaftaran. Jadi belum ada sebenarnya kampanye atau segala macam. Seperti itu ya. Mungkin demikian, Mas Iwal.
Makasih Mas Iwal. Kaltimpos sudah ada? Belum? Tidak ada? Baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin terakhir mungkin ya kami persilakan Bu Sekda, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Sekda. Ya, kita Muda Media. Ya, rupanya ada. Silakan kita Muda Media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, monggo. Oh ya, oke. Saya ke Pak Baha dulu mungkin ya, Pak Kadis. Mau tanya untuk sejauh ini yang sudah sembuh berapa banyak ya Pak ya? Kemudian, Nanti, ya kemudian? Ya, kemudian Pak saya mau tanya Pak, untuk menentukan suatu klaster baru itu apa sih Pak persyaratannya dan berapa minimal pasien yang ada di klaster yang ditentukan itu Pak? Iya, apakah ada syaratnya Pak atau bagaimana? Nah, kalau soal Perwali saya mau tanya untuk sosialisasinya sendiri sejauh ini bagaimana Pak? Karena yang mudah-mudahan ini saya salah, belum berapa lama diterbitkan sudah ada penindakan, teguran, baik lisan maupun tertulis. Mungkin mau klarifikasi itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Iya Pak. Mbak Yulia, oke baik. Iya Pak. Terkait dengan jumlah yang sembuh, nanti mungkin karena kita hari ini kedatangan ada 4 narasumber. Nanti secara lengkapnya dilihat di infografis, tapi informasi awal bahwa yang sembuh adalah jumlahnya 102. Kemudian terkait dengan penentuan klaster, nah, jadi yang dikatakan klaster itu artinya itu terjadi transmisi lokal di situ. Artinya apa? Itu sudah terjadi 2 orang atau lebih. Ya, 2 orang atau lebih. Itulah yang dikatakan klaster. Nah, kalau dari 2 orang ini meneruskan lagi ke terpapar menularkan lagi ke orang lain. Jadi sepanjang dari kasus yang pertama itu dengan kasus yang kedua itulah yang namanya kelompok klaster itu. Ya, jadi seperti itu ya Mbak Yuli. Terkait dengan sosialisasi, ya memang kita sebenarnya sosialisasi itu sambil ini ya untuk lakukan simulasi mungkin apa ya? Mungkin Pak Ibnu mungkin lebih pas ini menjawab ya. Ya, makasih Mbak Yuli ya. Oh ya Mbak Yuli. Sebenarnya kami dari Satuan Polisi Pamung Praja mulai bulan April sudah melakukan himbauan dan sosialisasi, Ibu. Bahwa nanti akan ada peraturan wali kota yang mengatur tentang penegakan disiplin. Nah, kemudian alhamdulillah pada tanggal 27 Agustus tadi sudah selesai perwali tersebut. Sudah kami dengung-dengungkan, setiap kami turun ke lapangan kami dengung-dengungkan. Kemudian setelah tanggal 27 itu kita melakukan tindakan. Maka itu tindakannya lisan. Kenapa? Kita sosialisasi kepada yang pelanggar. Kalau sosialisasi bukan kepada yang pelanggar, yang kepada orang disiplin kan ya kurang tepat sasarannya. Tapi kalau pada yang pelanggar kita kumpulkan, bahwasan teman-teman dari Dinas Kesehatan akan memberikan pengarahan apa gunanya masker, mengapa harus menjaga jarak, kenapa protokol kesehatan, bagaimana kondisi Kota Bontang. Nah, itulah sosialisasi kita. Pada saat misalnya kayak malam minggu itu, termasuk besok, jika ada masyarakat yang tidak taat melaksanakan protokol kesehatan, itu kita tegur lisan dalam arti pengarahan. Kenapa pentingnya protokol kesehatan tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mungkin demikian. Oke, makasih Pak Ibnu. Ya, kembali ke Kaltimpos. Silakan. Audionya belum keluar.
Jangan sampai di mute itu anunya. Ada. Baik. Kalau tidak ada mungkin sebelum ke Bu Sekda, mungkin dari Pak Wayan, mungkin dengan Pak Leo ada yang mau disampaikan? Sudah Pak cukup? Ya. Baik. Mungkin sebagai closing statement pada rilis kita hari ini, silakan Bu Sekda. Ya. Ada lagi? Siapa? Bontapos. Fitri. Ya, audionya Mbak Fitri. Oh, iya Pak. Oh. Ya, monggo ya. ya. Iya, ya, Pak. Pak, bukannya mungkin mau diperjelas saja Pak, bukannya sosialisasi itu harusnya setelah perwalinya itu terbit Pak ya? Ya. Halo? Ya, itu aja. Ya, iya Pak. Mau Ya, okay, dijelasin aja di situ Pak. Sebelum ke Pak Ibnu. Jadi gini, terkait dengan sosialisasi ini kan intinya perwali ini terkait dengan sosialisasi terkait dengan penerapan disiplin yang selama ini kita sudah kampanyekan, kita sudah sosialisasi. Nah, terkait dengan perwali ini sebenarnya merupakan terusan dari impres ya, instruksi Presiden, karena Presiden menginginkan pemulihan ekonomi secepatnya ya seiring dengan penanganan COVID. Nah, oleh karena itu, kenapa impres dan perwali ini kita kita buat supaya kita bisa melindungi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonominya tanpa atau dengan tetap berpedoman kepada pengendalian COVID-19 ini dengan menjalankan protokol kesehatan termasuk 3M. Nah, terkait dengan penindakan, ya sekali lagi mungkin Pak Imus. Ya. Benar. Kalau sosialisasi artinya mensosialisasikan bentuk daripada perwali tersebut setelah ditandatangani benar. Tapi kalau di masa sekarang ini sosialisasi mengumpulkan warga banyak, itu kan juga tidak tepat. Tidak tepat. Sementara yang disosialisasikan adalah teman-teman masyarakat kita yang kurang paham dalam menjalankan protokol kesehatan. Kalau teman-teman yang disiplin pakai masker, pakai apa kita sosialisasikan kan ini lebih tepat kan kepada yang kurang paham. Dari mana indikatornya? Jalan nggak pakai masker, gerumun. Nah, itu yang sasaran kita sosialisasi. Ya teguran lisan itu sebetulnya isinya sosialisasi. Teguran lisan itu pengarahan, sekali lagi pengarahan dari teman-teman kesehatan tentang pentingnya protokol kesehatan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini. Artinya kita pakai masker mengamankan diri kita sendiri, mengamankan orang lain. Orang lain juga pakai masker mengamankan dirinya, mengamankan kita juga. Minimal seperti itu. Mungkin demikian. Assalamualaikum Pak Kadis. Ya, terakhir ya, masih ya, terakhir ya. Ya, oke, baik. Halo Pak. Masih ya. Adil Pak. Oh, Bontapos ya. Kaltimpos Pak. Iya, masih Timpo. Adil Pak. Ya. Iya, saya ambil punyanya Fitri Pak. Ya. Pak Kadis, mau nanya pertama untuk Pak Kadis dulu. Pak, ini kan sudah tanggal 2 September Pak ya. Nah, mau menanyakan terkait Puskesmas Bontang Barat Pak yang dulu dilakukan swakarantina, sekarang statusnya seperti apa? Nah, apakah juga ada pembatasan ataupun pembatasan pasien atau pengaturan jadwal dalam Puskesmas Bontang Barat tersebut? Itu yang pertama Pak. Yang terkait dengan perwali Pak, Bu Sekda mungkin atau Pak Ibnu yang akan menjawab terkait tempat-tempat fasilitas umum Pak. Ini kan pengelolanya yang akan nantinya dikenakan sanksi. Lantas bagaimana seperti karena di perwali tersebut tidak hanya mengacu 3M, ada penyemprotan disinfektan secara berkala. Nah, seperti apa Pak? Apakah ada juga dari Pemkot akan menggelontorkan anggaran kembali
untuk beberapa tempat umum fasilitas publik seperti itu. Nah, itu saja Pak. Ya, saya ke Bontang Barat. Ya, terkait dengan Bontang Barat, memang kemarin kita sempat tutup ya dengan adanya nakes kita yang terkonfirmasi kemarin. Tapi alhamdulillah per hari ini ya kita sudah buka kembali. Ya, jadi pelayanan di Bontang Barat kita sudah buka kembali sehingga kemarin Bapak Ibu yang sempat ke Puskesmas Bontang Utara 2, Bontang Utara 1 dan Bontang Selatan 1 itu bisa kembali pelayanan ke Bontang Barat. Mungkin seperti ada pembatasan ya. Pasien, Pak? Ya, jumlah pasien? Kenapa? Ada pembatasan jumlah pasien atau pengaturan jadwal seperti itu, Pak? Sementara ini tidak ada pembatasan pasien. Ya. Cuma pembatasan yang pendaftaran. Kenapa? Karena tentu dalam hal ini sebelum kita melakukan aktivitas pelayanan, kita tentu ada persiapan dulu. Begitu pula selesai pelayanan, kita ada perapian ya, merapikan data-datanya, merapikan data-data kemudian tempat dan tentu untuk persiapan aktivitas keesokan harinya. Mungkin seperti itu. Jadi bukan pasiennya dibatasi dilayani, tetapi pembatasan jam pelayanan, jam pendaftaran. Mungkin seperti dari itu. Jam berapa Pak sampai jam berapa? Kita pendaftaran itu sampai jam 11 ya kalau saya tidak salah. Sampai jam 11. Siap. Silakan Pak Ibnu atau Bu Sekda mungkin. Bu Sekda. Baik, mungkin saya menanggapi untuk tadi tidak hanya disiplin ya yang minta ditegakkan, tapi juga misalnya upaya-upaya lain, misalnya penyemprotan. Saya lupa kemarin persisnya hari apa ya. Kita sudah mulai melakukan penyemprotan kembali yang dimulai dari 13 kelurahan ya kemarin ya. Nah, insya Allah nanti kita akan jadwalkan kembali. Kita akan lihat lagi daerah-daerah mana yang memang harus kita lakukan penyemprotan kembali sehingga sekali lagi tujuannya adalah untuk betul-betul memutus rantai dari virus corona ini. Nah, untuk hal-hal lain saya pikir kita semua kuncinya adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, itu yang paling saya beberapa kali mendengar informasi dari terkait dengan gugus COVID yang dari pusat itu selalu yang ditekankan adalah disiplin kita di dalam menjalankan protokol kesehatan. Insya Allah tadi disampaikan kita melindungi diri kita sendiri dan juga kita akan melindungi orang lain. Nah, itu adalah cara yang mungkin ampuh lah saat ini ya untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan sebagai akhir kata dari saya ya, dan mungkin juga dari tim yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seda. Mungkin sebelum kita bahwa terkait dengan keluarga pasien yang meninggal kemarin pagi, insya Allah besok kami akan melaksanakan rapid test di Kelurahan Guntung. Ya, jadi mungkin dalam hal ini teman-teman kooperatif ya untuk menyampaikan ya, karena sekaligus kita lakukan tracing di situ. Ya, pihak keluarga menghubungi kelurahan setempat, Kelurahan Guntung. Insya Allah besok sekitar jam 9 teman-teman dari Puskesmas akan ke Kelurahan Guntung untuk melakukan rapid test terkait dengan kontak dengan pasien yang meninggal kemarin ya. Mungkin ada pihak keluarga yang kontak kemarin. Saya kira demikian rilis kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Sekda, Pak Ibnu, Pak Leo dan Pak Wayan sudah hadir bersama kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang tidak berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Wow.